Selamat datang kembali di podcast ini, tempat amatiran seperti kami mencoba mereview film. Hari ini kita akan membahas film yang katanya Oscar worthy, yaitu Spencer. Spencer, yes. Film ini tuh lumayan menguras emosi sih, jadi kayak dalam hal yang negatif apa positif? Nah. Oke, kita roll dulu trailernya. Jadi film ini berpusat di seputar event Natalnya Royal Family Inggris di Sandringham. Selama 3 hari perayaan tersebut, kita tuh akan mengikuti perspektifnya Princess Diana yang diperankan oleh Kristen Stewart ya, yang saat itu lagi menghadapi krisis di pernikahannya. Terus dia juga kena bulimia dan juga depresi yang cukup berat karena tekanan dari keluarga kerajaan dan juga publik. Film ini temanya lumayan berat sih, jadi kita better kasih trigger warning kali ya, karena film ini tuh syarat akan mental health issue. Film ini tuh inspired by, bukan based on true story. Beda ya. Jadi di awal film ini juga ditulis a fable from a tragedy. Most part of this movie itu tuh adalah imagination-nya si director Pablo Larraín. Jadi bukan kejadian asli ya, sebenarnya lebih ke inspired. Ada beberapa poin yang dia itu tuh memang kayak terjadi beneran, but then most part itu tuh emang bener-bener kayak semacam si Pablo Larraín ini tuh kayak mereimajinasikan lagi mungkin apa yang terjadi selama 3 hari perayaan Natal di Sandringham itu. Dengan cara pandangnya dia ya. Dengan cara pandangnya dia, sama dengan banyaknya mungkin dokumenter yang udah ada tentang Princess Diana kali ya. Kalau menurutku beratnya mungkin kalau kalian mikir berat di cerita enggak sih ya. Menurutku ceritanya enggak sama sekali enggak berat. Meskipun ini tentang royal family tapi tidak banyak konflik. Maksudnya konflik politik itu hampir gak ada sama sekali. Yes. Jadi ini lebih ke masalah mental health-nya si Princess Diana. Jadi mungkin trigger warning kita tuh karena film ini banyak menampilkan kedepresian, masalah dan juga bulimia tadi, masalah mental health lainnya, dan self harm juga ada sih. Iya, ada self harm juga. Jadi kan harus menyiapkan mental kalian dulu ya sebelum menonton ini. Soal film ini lumayan dark. Iya, betul sekali. No. Kita bahas positifnya dulu. Apa positifnya yang paling utama? Actingnya. Ini part yang aku tuh paling suka karena kau tahu sendiri kan waktu Kristen itu tuh di-announce bakal main jadi Diana di film Spencer ini. Kayak aku yakin pasti banyak orang tuh yang skeptical. Yes, exactly. Termasuk aku salah satunya itu skeptical kayak kenapa sih Kristen Stewart? Iya, memang semenjak dia dari Twilight itu, ya kita tahu lah Twilight itu kayak gimana. I think both Kristen Stewart sama Robert Pattinson semenjak Twilight itu emang filmografinya tuh nggak seberapa oke nggak sih? Kecuali Robert Pattinson kayaknya lebih oke sih, sedikit lebih. Dia kayaknya mulai oke itu tuh semenjak di Devils of All Time, The Lighthouse, itu udah mulai kelihatan kan dia tuh kayak dapat confidence lagi kan. Sementara Kristen Stewart kan kayak dia kayaknya salah pilih film. Kalau aku bilang ya, Kristen itu tuh sering banget salah pilih film, dan mungkin film yang dia mainin itu, terutama itu yang tentang 3 agent cewek yang aku tuh kayak enggak dapet banget itu. Inisialnya ini loh, Charlie ya. Yeah, that's a big no. But then di Spencer ini kayak Kristen Stewart prove us wrong. Iya. Yang selama ini kita anggap dia datar ya. Exactly. Akhirnya bermain dengan sangat bagus di Spencer ini. Actingnya menurutku gila banget sih. Aku melihat Spencer ini kayak melihat Rami Malek di Bohemian Rhapsody. Jadi kayak kan mereka sama-sama bawa karakter yang sudah ada toh. Dan mereka tuh bawanya tuh benar-benar kayak karismatik. Iya. Jadi kayak benar-benar khas. Kalau Rami Malek khas banget, Freddie Mercury-nya, kalau si Kristen Stewart ini benar-benar khas Princess Diana-nya. Itu benar-benar kelihatan banget dan unik sih menurutku. Kita melihat kan banyak micro shot itu, segala ekspresinya tuh kelihatan secara detail banget. Iya, I agree. Basically itu kayak film ini tuh adalah 90% itu tuh adalah Kristen Stewart doing
an A+ acting gitu ya. 98%-nya karena 98%. karena Kristen Stewart, sisanya sinematografi dan cerita. benar. I mean dengan banyaknya film tentang royal family tahun ini, dan kayaknya yang terakhir tuh yang bikin kayak gempar banget tuh The Crown ya, yang nge-cast Emma Corrin jadi Princess Diana. Kayaknya tuh periodenya tuh mirip-mirip ya sama Kristen Stewart ya, kayak timelinenya tuh mirip-mirip. Dan kayak a lot of people tuh bener-bener tuh muji si Emma Corrin ini karena menurut mereka tuh kayak apa ya, penggambarannya Princess Diana si Emma ini tuh dapat banget gitu, apalagi again kalau udah pakai kostum gitu kan. But then kayak aku setuju Emma Corrin is good, but then Kristen Stewart is just something else gitu loh. Walaupun tuh dia punya beban yang lumayan besar ya, dengan ekspektasinya orang dan hype yang ke-build gitu kan. Tapi menurut aku tuh dia itu tuh bisa menyampaikan apa ya, bisa menggambarkan fase dimana Diana itu tuh lagi fragile di titik terbawahnya dan conflicted, benar. Dan itu menurutku spot on banget. Iya benar. Kayak itu tuh salah satu titik terbawahnya Princess Diana kan. Karena itu tuh kalau nggak salah setahun sebelum dia itu tuh akhirnya tuh cerai sama Prince Charles. So dari gestur tubuhnya, ekspresi wajahnya, yang menurutku tuh bisa diterjemahkan jadi banyak banget emosi. It's just so delicate gitu loh. Kayak semacam kamu tuh apa ya, sampai itu tuh ke-translate di kamera itu adalah sesuatu yang kayak kalau kamu tuh nggak ngerasain emosinya juga pada saat berakting, I don't think kayak kamu tuh bisa menampilkan itu sih. So it's like you are with her kayak up close di sana, kamu tuh ngelihat semuanya terjadi gitu loh. Kadang aku ya ngelihat dia tuh si Kristen Stewart tuh kayak nggak acting tapi kayak bener-bener dia saking bener-bener nyatanya apa ya, actingnya dia jadi gak kelihatan kalau dia tuh lagi berpura-pura, itu gak kelihatan banget. Dan dia tuh bisa, Kristen Stewart tuh bisa mengambil simpati gak sih sebagai karakter Princess Diana tuh bisa mengambil simpati kita yang nonton, dan kita jadi lebih jauh lebih peduli, seolah-olah kita sendiri yang ngalami permasalahan itu. Benar. Aktingnya dia tuh bikin kita tuh amat sangat relate dengan permasalahannya dia ya. Makanya aku ngerasa kayak oh ya, finally kita tuh ngelihat true skillnya Kristen Stewart tuh ya di film ini gitu loh. Itu kenapa mungkin kayak dia itu tuh sebenarnya tuh oke banget tuh baru kelihatannya itu tuh di sini gitu sih. Twilight enggak? Aku tuh nonton beberapa interviewnya Kristen emang, dan ya sebenarnya karena dia public figure ya, dan waktu ingat banget kan waktu dulu zaman Twilight, sebenarnya dia tuh juga dapat treatment yang kurang lebih tuh sama sih kayak Diana, kayak semacam kamu diikutin kemana-mana sama kamera, ya nggak sih? Terus misalnya kamu pergi ke event apa, of course kamu berdiri sendiri, sedangkan di depan kamu tuh ada mungkin kayak puluhan orang tuh taking pictures of you gitu. Dan Kristen sendiri juga bilang waktu itu tuh sebenarnya dia tuh ada kayak kebingungan gitu, semacam kayak Twilight itu kan stardomnya dia kan, ya kan, dan dia tuh ada semacam kayak kebingungan gitu loh, how to handle this kind of situation, because kayak sebelumnya dia tuh nggak pernah mengalami hal ini, dan ini tuh hal yang lumayan apa ya, berubah drastis gak sih dari dia? Berubah drastis, dan itu tuh kayak overwhelming gitu loh at some point, ya nggak sih, kayak kamu tuh kemana-mana tuh harus melihat kamera, blitz, terus mungkin karena banyak orang yang ngikutin kamu tuh harus kayak behave in a certain way, kamu harus mungkin jaga image kayak gitu-gitu loh. So I think mungkin part itu tuh dia tuh dapat banget feelingnya sama kayak Diana ya kan. Waktu pertama kali si Pablo ini approach Kristen itu tuh dia tuh sempat buka diskusi gitu loh, karena Pablo itu kan bilang kalau Pablo Larraín ya, ini direkturnya ya. Saudaranya Spencer. Yes. Jadi Pablo tuh emang bilang di awal itu kalau dia tuh bikin Spencer tuh niatannya itu tuh bukannya mau kayak menggambarkan lagi kehidupannya Diana sebagai royalty gitu. Tapi emang dia tuh pengen lebih memperlihatkan sisi Diana ini tuh sebagai wanita gitu loh. Diana ini sebagai wanita muda yang ada di situasi yang tricky, ya kan? Dan
dia itu tuh juga berusaha jadi uh, ibu menurut versi yang dianggap benar. Kayak gitu. Jadi semacam kayak apa ya, konfliknya di situ sih menurutku. Karena waktu itu Diana menikah kan umurnya tuh masih 20 tahun kan. 20 tahun. Nah, pas timeline-nya di Spencer ini itu tuh kayak 10 tahun setelah dia menikah. Jadi kayak aku rasa strugglingnya tuh sebenarnya tuh udah ke building mungkin dari awal pernikahannya ya, karena dia kayak muda banget, terus kayak dia punya anak, terus ada di keluarga yang mungkin punya aturan beda sama keluarga pada umumnya gitu kan. So it's really tricky. Dan I think Pablo itu tuh mau tuh memperlihatkan sisi humanisnya Diana sih, semacam kayak udah banyak mungkin dokumenter yang ngangkat affair-nya dia, ininya dia. Nah ini tuh lebih ke kayak ya fragile side-nya dia gitu. Hampir setiap scene itu tuh punya makna tersendiri menurut aku. Yes. Maksudnya kalau aku tahu dari scene favorit kamu kan dari awal banget kan itu kan. Dari awal aja mungkin kita tuh udah bisa menafsirkan tuh jadi beberapa hal kan. And then mungkin makin ke belakang itu tuh kayak aku ngerasa tuh setiap scene itu tuh emang dirancang itu tuh emang buat menyampaikan informasi tentang state of mind-nya Diana tuh kayak gimana, kenapa dia seperti itu, karena dia ada di lingkungan yang seperti apa gitu. Jadi aku tuh dapat banget sih message-nya, walaupun mungkin dialognya tuh nggak seberapa banyak ya. Dan dialognya tuh pun bukan yang kayak deskriptif gitu kan sebenarnya. Lebih banyak ini ya, metafora enggak sih? Dan itu membawa aku ke scene-scene yang aku suka banget nih, scene-scene yang menurutku tuh key point dari film ini. Itu tuh ada 2 scene-nya yang menurutku tuh kayak oke banget. Dan 2 scene itu tuh sebenarnya tuh berkaitan satu sama lain karena itu tuh ada di satu event gitu loh. Jadi nanti itu ada scene di mana Diana itu tuh pulang ke rumah masa kecilnya dia. Yang dia nerobos tengah malam itu kan? Iya, kebetulan dia ternyata tetanggaan tuh sama rumahnya Queen Elizabeth. Aslinya enggak tuh sih. Setahu enggak ya? Aslinya tuh dia tuh memang ada di area itu, cuman kayak enggak pas persis di sebelahnya Sandringham gitu loh. Aslinya tuh kayak gitu. Dan itu tuh dia tuh sebenarnya tuh renting rumahnya, jadi bukan kepunyaan keluarganya dia gitu. Ada scene di mana Diana itu harus menghadiri Christmas dinner sama banyak royal family lah dan tamu-tamu dan terutama kayak ya keluarga kerajaan gitu. Tapi dia tuh ada di state of mind di mana dia tuh yang kayak apa ya? Dia tuh yang ke pressure banget karena masalah pernikahannya dia, pernikahannya dia terus kayak dia pun nggak ngerasa mentally well gitu kan. Jadi ada satu scene di mana dia tuh kayak penggambarannya tuh adalah dia itu tuh pakai berbagai gaun gitu. Terus dia itu tuh kayak nari ngawur gitu loh, bukan nari yang kayak beautiful atau kayak terkoreografi, enggak, dia tuh kayak benar-benar cuma nari kayak ngelepasin beban gitu. Itu tuh di sepanjang apa ya, Sandringham itu, sepanjang hall itu. Jadi kayak dilihatin tuh mungkin kayak di situasi yang kayak gitu tuh dia tuh mungkin ngelepasin stresnya itu tuh dengan kayak gitu kan. Terus abis itu nyambung ke scene yang dia tuh recalling her life, yang dia tuh ada percobaan bunuh diri lagi. Terus dia tuh kayak flashing back gitu ke hidupnya dia tuh dari dia masih kecil banget. Ya nggak sih, dari dia masih kecil banget. Itu ceritanya karakternya dia masih kecil tuh lari tuh across the yard, jadi kayak melintasi kebun gitu, dia tuh lari. Terus kelihatan kayak bahagia ya, kelihatan bahagia. Abis itu diliatin waktu dia tuh masih teenager, masih lari juga gitu. Tapi kayak makin besar dia tuh larinya tuh makin kenceng sampai dia akhirnya tuh jadi Diana yang umur 20-an itu yang larinya paling kenceng ya kan. Nah itu tuh menurutku tuh apa ya, banyak yang cerita emang kalau misalnya kalau kamu tuh apa ya, ada tuh di momen dimana kamu tuh di ujung hidup gitu ya, kayak kamu tuh bakal ke flashback ke masa lalu gitu. Dan dia tuh flashbacknya tuh mungkin gimana dulu dia tuh kayak bahagia banget atau masih kecil sampai di momen dimana sekarang dia tuh kayak ngerasa putus asa banget gitu loh. Tapi kayak ya kelihatan banget sih dia ini ya
dia pas di umur besar itu kayak larinya tapi lari sambil kayak kamu bisa bedain kan antara larinya dia kecil sama larinya gede itu dari ekspresi mukanya. Kayak waktu yang dia umur 20-an tuh kayak yang dia tuh kayak mau kabur, dia tuh kayak mau kabur kayak, dari sesuatu ya nggak sih? Kayak muak ya agak sih, muak dengan semua hidup ini. Makanya kayak ada kekesalan tapi apa ya, melepas kekesalan. Kalau waktu kecil dia kan kayak tanpa beban larinya. Dari actingnya Kristen Stewart, dari camera worknya itu menurutku tuh kayak itu tuh itu kayak wabik policy. Dan ya itu memang banyak momen flashback ya, apa yang dia ingin capai waktu masa kecil yang gak kesampaian di saat ini itu semuanya tergambar dengan buat kita kasihan ya sih. Oke, mungkin kayak satu lagi momen karena sebenarnya tuh banyak banget scene yang kayak menurutku tuh kayak cuma mungkin satu lagi momen yang kau ingat nggak sih yang abis mereka tuh ke gereja pas hari Natal, ya kan? Dia tuh pakai yang blazer merah itu sama pakai topi, ya kan? Dan kayak setelah keluar dari gereja itu kan banyak wartawan dan dia tuh yang harus berpose kan di zoom kan kayak dia kayak gimana dia tuh punya ekspresi gitu kayak padahal kayak nggak sampai semenit sebelumnya dia tuh barusan ngegapin suaminya tatap mata Charles itu tuh kayak making eyes with Camilla ini adalah allegedly itu mistressnya Charles gitu kan. Jadi kayak aku nggak kebayang gimana heartbreakingnya dia ngelihat itu, but then dia tuh harus kayak menghadapi puluhan kamera dan dia tuh harus kayak presentable, dia tuh harus kelihatan happy karena itu Christmas Day, dia tuh harus kelihatan kayak perfect atau mungkin kayak sama keluarganya tuh kelihatan mesra atau gimana kayak gitu kayak aku nggak. Dan kayak sumpah ya, aku tuh suka banget kita tuh dikasih full screen ekspresinya Diana karena itu tuh kayak kalau tau nggak sih itu tuh kayak naik turun gitu berasa banget kayak gimana dia tuh kayak apa ya fluktuasi emosinya tuh berasa banget gitu loh. Ya aku juga suka sama kayak katamu tadi scene interviewnya tuh kelihatan banget dia harus merubah mimik wajah. Kita kan lihat beberapa detik sebelumnya dia kayak kayak apa ya marah sedih antara marah, sedih, kecewa, patah hati, kayak tercampur kelihatan banget di satu ekspresinya dia terus sedetik kemudian dia harus pura-pura senang itu kelihatan banget sih maksudnya dia tuh faking the smile bukan apa senang yang natural tuh kelihatan bedanya itu yang aku suka dari aktingnya si Kristen Stewart ini ya. I agree. Kristen Stewart bagus banget ya. Dan kayak surprisingly dari semua scene favoritku dia tuh bahkan nggak ada dialognya sih. Kayak itu tuh full cuman dia tuh acting doang gitu loh, nggak ada dialognya sama sekali. Kayak wow. Jadi ini ya, Kristen Stewart emang ini bebannya Spencer dia semua yang. Iya, benar. Oke, itu kalau dari kamu ya scene favorit kok. Kamu. Ini bukan scene favorit sih, cuma ini scene yang lebih ke memorable aja menurutku. Di menit-menit pertamanya itu kan shot pertamanya kalau nggak salah yang di jalan yang si kendaraannya tentara itu ya nggak sih truk gitu. Terus kan ada mayat burung di tengah jalan itu Tizen burung yang ditembakin itu ada toh yang dia di tengah jalan. Aku udah mikirnya nih bakal kelindes. Aku juga sumpah aku tuh bakal mikir kayak itu tuh bakal berdarah-darah di awal gitu loh. Tapi kok meleset. Tapi kayak hampir hampir terus kan. Iya benar. Itu bikin perasaan nggak nyaman nggak sih? Maksudnya bikin kita tuh. Iya aku tuh kayak. Tapi baru tak pikir-pikir itu baru aku dapat maknanya itu sih. Kalau itu mungkin ini cuma menurutku aja. Mungkin itu teasernya itu si Princess Diana yang lagi tanda kutip sekarat dalam mental health-nya, dalam kondisi pernikahannya dia kayak sudah tidak berdaya tapi belum sepenuhnya hancur total. Ini mungkin kalau persepsiku aja sih. Terus yang kedua
scene-nya dia makan mutiara Oh iya. itu juga sama bikin Iya, senggan. gak enak. Itu kayak aku ngerasa Itu scene yang intens banget sih menurutku. aku kayak nonton itu kayak rasa ini ada yang Iya, nyangkut di iya. tenggorokan. Iya. Ya itu penggambaran scene-nya bagus sih. Ya itu juga salah satu yang oke banget sih. Yes, I agree. Cuma kadang aku memang agak bingung sih antara realita dan bayangannya dia atau mimpinya dia tuh kadang campur aduk jadi satu. Kadang aku agak bingung ini mana yang realita, mana yang mimpi. Itu aja sih mungkin kalau keluhanku di Spencer ini. Tapi mungkin aku bisa bilang kalau misalnya kamu tuh ada di situasi yang amat sangat stressful dan kamu kan merasa frustasi dan depresi tentang itu, kamu tuh mungkin rada nggak bisa ngebedain kayak semacam kayak ini tuh realita kayak apa ini tuh cuma mimpi aja, mungkin kayak gitu ya aku bisa bilang ya. Jadi ya mungkin lebih ke penggambaran kondisi emosionalnya Princess Diana kayak gimana sehingga dia bisa membedakan antara mimpi dan realita. Satu poin juga yang menurutku menarik dari film ini adalah kalau misalnya kita tuh benar-benar kayak berusaha mendengarkan dialog per dialognya, aku ngerasa kayak film ini tuh bukannya yang kayak semacam nuduh kalau Royal Family Inggris itu tuh jahat atau gimana gitu. I think kayak di dialognya Diana itu banyak kesempatan dia tuh bilang kayak ya kayak keluarga ini tuh bukan buat aku tuh memang nggak cocok di keluarga ini gitu. So it's the matter of kayak emang preference-nya dia dan mungkin kayak the way of living keluarga kerajaan tuh yang emang dia berusaha, cuman ternyata dia tuh nggak bisa gitu. Banyak banget kayak dialog-dialog tuh yang emang kayak bilang kayak Diana yang ngerasa emang kayaknya aku tuh emang nggak cocok, bukan yang kayak ngejelek-jelekin gitu, enggak sih. Iya, di filmnya juga nggak ada ini tau, si Spencer ini nggak ada menggambarkan Royal Family itu sebagai jahat banget. Enggak, menurut aku malah justru paham dengan beberapa karakternya ya. Kayak misalnya siapa tuh penjaga yang Mayor. Aku lupa namanya, ya yang si jahat Mayor. itu kan. Jahat. Awalnya aku juga ngira dia jahat tapi setelah tahu background ceritanya dan memang itu memang sumpahnya dia, dia memang memutuskan untuk setia sama Royal Inggris dan apapun yang terjadi dia akan berusaha melindungi. Itu aku bisa lebih paham lah dengan dia dan emang cara pikirnya dia begitu memang beda sama Diana. Charles, Pangeran Charles itu juga nggak sepenuhnya tergambar jahat di film ini bukan di dunia nyata ya, aku nggak tahu. Ya benar, di film ini. Di film ini dia juga nggak punya pilihan lain, dia nggak bisa menghilangkan rasa sama Camilla mungkin, dan dia juga nggak punya pilihan. Dan dia juga nggak bisa menceraikan Diana kan, of course. Dan dia juga nggak bisa menjatuhkan image-nya Royal Family itu, dan ya dia juga nggak punya pilihan lain selain mempertahankan Diana dan keluarganya loh. Toh juga pas di ending scene-nya dia malah ngasih kebebasan loh sama Diana di satu hari itu. Iya, dia itu ngasih anak-anaknya ke Diana. Yes. Aku juga suka yang bagian scene-nya yang si Queen Elizabeth bilang nge-support si Diana. Jadi pas dia milih baju yang lain, kan si Queen Elizabeth-nya kan ngedukung loh. Aku juga sering gak pakai baju arahan dari dresserku. Tapi itu ada mockery juga loh. Oh ya? Yang dia bilang kayak kan dialognya si Elizabeth tuh kan gini. I see they've been taking a lot of your picture lately gitu. Terus dia bilang tapi kayak the most important picture is the one they put on 10 pounds. The one yang maksudnya foto kamu yang ada di mata uang, di uangnya mereka yang di print di uang gitu. Dan kayak semacam mungkin kayak si Diana tuh lebih populer ya kan, but then yang ruler itu tuh adalah Elizabeth gitu. So kayak semacam kayak ya mereka tuh mungkin ambil banyak foto kamu sih, tapi fotoku yang ada di uang kita ya gitu. Kayak semacam gitu sih. Aku baru paham. Aku gak ngerti sama dialognya. Jadi semacam mungkin kayak Queen itu tuh lebih kayak apa ya, tarik ulur gitu kali ya. Maksudnya semacam kayak ya dia tuh ada supportive-nya, but then kayak mungkin dia tuh ngingetin kayak ya kamu tuh
masih di bawahku. Tempatnya itu tuh di sana gitu. Oh. Kayak yang kita udah sebutin tadi sih, film ini bagus sekali gambarin mental health issue. Jadi terutama untuk orang-orang yang ada di fase setelah pernikahan itu pasti relate banget sama film ini. Kan pernikahan itu bukan semata-mata pasti akan membuatmu bahagia, masih akan ada banyak halangan lagi yang kamu harus dan pasanganmu selesaikan. Dan kalau nggak bisa ya itu bisa berakibat ini juga untuk hidupmu. Itu aku penggambarannya aku juga suka banget sih antara dilemanya, kan banyak banget dilema ini. Of course. Status sosial, kebebasan, antara kamu sudah sebelum menikah sama setelah menikah pasti ada gap yang besar, itu yang digambarkan dengan sangat baik di film ini. Kalau buat aku sih, I think Pablo ini berhasil ya kayak menjalankan misinya dia yang dia tuh emang pengen menggambarkan Diana ini sebagai manusia yang punya set of senses yang sama kayak orang lain pada umumnya gitu loh. Dia tuh bukan pengecualian, dia tuh juga nggak above everyone else, walaupun dia mungkin waktu itu statusnya royalty ya gitu. So kayak apa ya, aku rasa kayak ini spot on banget sih kalau emang misinya dia seperti itu. Pablo ini udah tercapai banget sih menurutku. Sudah berhasil banget ini di film ini. Walaupun aku honestly ngerasa cukup bersalah sih sama aktor-aktor lain karena kayak Kristen Stewart tuh basically tuh stealing the show. Ya, kayak she is so hypnotizing, kayak I couldn't care less about the other. Soalnya porsinya juga sedikit bagi sisanya. Tapi bukan berarti mereka jelek ya. Mereka bukan. Cuman kayak emang ya gak nyalahin juga. Secara ini kan perspektifnya Diana ya, dan kameranya pun ngikutinnya tuh Diana gitu loh. I mean like oh ya, terus aku tuh juga mau shout out buat Jenny Greenwood. Jenny Greenwood itu tuh, ini aku baru pertama kali dengar namanya. Dia yang in charge of music of the film gitu. Jadi kayak menurut aku scoringnya film ini tuh amat sangat grand, so grand, kan banyak pakai piano, pakai I think dia tuh full orkestra gitu ya, ada stringnya juga. Jadi the scoring is so grand to accompany a hauntingly beautiful film. Jadi kayak semacam actingnya Kristen Stewart tuh udah oke banget, but then kayak touch of magicnya itu tuh ada di scoringnya sih menurutku. Kayak aku suka banget piano solonya yang pertama itu, suka banget. Terus yang waktu dia makan pearlnya itu kan kayak stringnya tuh lumayan intens kan. I think kayak itu wow, beautiful, really. Ya, peranannya itu besar banget buat set mood dan the emotion of so many key scenes ya. Iya, terutama juga di akhir-akhirnya kan itu juga. Akhir-akhirnya kan moodnya lebih bahagia tuh sebenarnya. Jadi itu juga kita bisa ngerasa Diana udah mulai lepas dari filmku. Scoringnya juga dapet sih. Menurutku scoringnya oke banget sih. Nah, pertanyaan besarnya nih. Pertanyaan besarnya buat Spencer. Is this Oscar nomination worthy? Ya. Kalau aku sih yes ya. Jelas iya sih. Ya. I think mungkin buat Best Actress. Terutama Best Actress sih. Ya. Aku kayak tahun ini jarang yang actingnya sefenomenal ini sih. Ya, I agree. Kalau buat actress ya, aku rasanya belum menemukan yang kayak banget gitu. Baru Kristen Stewart doang. Yang lain masih ya standar lah. Ya. Best Actress sama Best Picture? Ya, it's either Best Picture atau Best Writer sih. Kayak aku suka banget writingnya di film ini. Ya mungkin secara enjoyment mungkin relatif ya. Mungkin kamu bisa enjoy film model mungkin ini. Mungkin ini bukan film buat semua orang. Ini bukan film untuk enjoyment, ini bukan Marvel jelas. Gak bakal banyak intens konflik seperti konflik itu enggak. Tapi kok kamu pengen merasakan sesuatu, nonton Spencer. Ya, jadi film ini lebih untuk ditelaah sih. Gimana kamu bisa ngambil perspektif kehidupannya Diana kayak gimana, dan lebih banyak mengambil pesan sih menurutku. Benar.
pesan yang bisa diambil di film ini daripada untuk hiburannya menurutku. Bener. Moral story-nya mungkin yang paling gampang itu adalah walaupun kayak ada orang-orang yang kelihatan tuh baik-baik aja, atau dia tuh hidupnya nggak kekurangan apapun gitu. But then kayak kalau kamu punya mental health issue ya punya aja gitu. I mean like it's not an excuse gitu loh buat orang tuh nggak punya issue dengan mentalnya dia gitu. Jadi harta, popularitas ya it's only goes so far ya. Tapi yang paling penting itu adalah being there and support the people that you love. Quotes by Fania. Score, my favorite part. Kamu ngasih skornya, drum roll, 9 dari 10. Ya. Salah satu favoritmu berarti? Salah satu favorit. Kalau aku ngasih Spencer 8,5 sih ya, kurang lebih ya sama lah. Masih masuk di top 10 ku di tahun ini. Cuma ya memang ada beberapa minor part yang kayak aku sebutin tadi. Mungkin aku kadang agak bingung. Aku orangnya agak bingung di bagian metafora. Itu aku paling gak dapet banget. Jadi kadang ada dialognya yang maksudnya apa ini? Itu mungkin kamu lebih paham ya. Ya sama beberapa timeline itu agak rancu mungkin antara ini masa lalu, flashback atau mimpi atau nyata itu kadang tapi sisanya udah menurutku bagus banget sih. Spencer worth it buat ditonton? Worth it buat ditonton di musim liburan ini teman-teman. Kalau kamu pengen agak-agak bersedih tapi juga hopeful ya kan. Spencer ini bisa disaksikan di platform Redbox, kamu bisa menyewanya atau membelinya di sana. Kalau misalnya kalian masih mau menunggu bisa mungkin masuk Indonesia, cuma aku nggak tahu sih. Tapi aku nggak tahu masuk platform mana. Biasanya nanti masuk Netflix dan kawan-kawannya. I don't think dia bakal masuk Disney sih. Ya kayak too heavy ya nggak sih. Ya wes, kalau gitu ini kita rencananya cuma review 15 menit, jadinya berapa? 45 menit ya. Selalu overtime. Ya sudah gitu aja. Thank you ya guys. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, dan kalau kalian kepingin melihat video-video seperti ini berikutnya bisa diklik tombol subscribe-nya dan juga bisa di-share agar video kita banyak yang ditonton dan kita bisa lebih semangat lagi buat video berikutnya. Dadah, see you again.